Recording in the progress. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang semuanya, Bapak Ibu? Belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Saya lagi diet, Jangan, Pak. jangan sampai kena mah ya. Iya. Yang mah gitu ya, Gip. Pak. Oh, kalau itu mah patuhu itu, tapi takut. Patuh. Dia mah ada menit. Mah gitu, Pak. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dengan cara kita belajar menempa diri kita dengan menambah pengetahuan dan wawasan, sehingga nantinya dalam menjalankan profesi kita masing-masing sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di tempat kita masing-masing, menambah tingkat kompetensi, menambah apa namanya muatan supaya nanti kualitas pendidikan terus maju. Terima kasih. Ini kelompok satu ya. Oh iya, Ada Pak. Bu Nurlina, ada Esther Suryani, Ya, ada Pak. Dwini Zulia. Iya, Pak. Ini Three Angel ini berarti ya. 3 orang nih. Charlie Angel, Pak. Charlie Angel. Charlie Angel ya. Oke, kita diskusi hari ini tentang administrasi tes dan Iya, scoring ya. iya Bukan tes betul. administration ya. Tapi administrasi tes gitu dan scoring gitu Oh, ya. oh Bagaimana gitu. supaya apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh guru itu tidak salah gitu ya. Hmm. Supaya kemudian kita bisa melaksanakan proses penilaian dengan benar dan bisa terbukti bahwa hasil yang diungkap dari hasil tersebut membuktikan sesuatu yang sebenarnya. Kita khawatir kalau kemudian hasil dari tes itu merupakan informasi yang manipulatif, yang tidak objektif, tentu sangat merugikan ya bagi siswa yang sudah berjuang untuk mendapatkan pengetahuan gitu ya. Tapi kemudian informasi yang diberikan adalah informasi yang tidak benar gitu. Oleh karena itu penting kita kemudian membuka kembali dan mengingat kembali bagaimana administrasi tes yang baik dan cara menentukan scoring yang tepat di dalam pelaksanaan tes bahasa Inggris. Silahkan Bu Nurlina, Bu Esther, dan Baik, Bu Pak. Twini. Izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sebentar. Sudah, Bu. Sudah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Suaranya jelas kawan-kawan semua? Jelas, Bu. Jelas, baik, dilanjut. Yang saya hormati Pak Dr. Imam Suseno SE MPD sebagai dosen mata kuliah Language Testing and Assessment, serta teman-teman sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Nurlina yang pada kesempatan kali ini bertindak sebagai moderator sekaligus pembicara pertama. Pada presentasi hari ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai tes administration and scoring, atau sederhananya mungkin bisa diartikan pelaksanaan tes dan penilaian. Adapun anggota kelompok kami yang akan mempresentasikan materi pada hari ini adalah Twini Zulia Pridayana sebagai pembicara kedua, dan Esther Suryani Banjarnahor sebagai pembicara ketiga, nanti dilanjutkan kembali oleh saya untuk menyampaikan materi terakhir. Tema ini menjadi penting karena administrasi tes yang baik serta sistem penskoran yang tepat
merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Melalui administrasi tes yang terencana dan penskoran atau scoring yang objektif, hasil penilaian dapat mencerminkan kemampuan peserta didik secara lebih akurat dan adil. Untuk mengawali presentasi, saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan latar belakang dari materi yang akan kami bahas. Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran, karena melalui evaluasi guru dapat mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran serta perkembangan kemampuan siswa. Salah satu bentuk evaluasi yang paling umum digunakan adalah tes. Tes berfungsi sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Oleh karena itu, pelaksanaan tes harus dilakukan secara sistematis dan terencana, agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan siswa secara akurat. Menurut Douglas Brown, dalam bukunya Language Assessment, Principle and Classroom Practice tahun 2004, menyatakan bahwa tes merupakan prosedur sistematis untuk mengukur kemampuan atau kinerja seseorang dalam kondisi tertentu. Brown juga menekankan bahwa pelaksanaan tes yang baik harus memperhatikan prosedur yang jelas, instruksi yang tepat, serta kondisi pelaksanaan yang terkontrol, agar hasil tes memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tes administration menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas hasil tes. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tes masih sering menghadapi berbagai kendala. Tes terkadang diberikan tanpa perencanaan yang matang, instruksi yang kurang jelas, waktu yang tidak terkelola dengan baik, serta kondisi pelaksanaan yang kurang kondusif. Kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi hasil tes sehingga tidak mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan tes yang baik yang dikenal dengan istilah tes administration itu, yang mencakup seluruh proses mulai dari persiapan, guru mempersiapkan, terus pelaksanaan, hingga tindak lanjut setelah tes dilakukan. Selain pelaksanaan tes, aspek penting lainnya adalah scoring atau penilaian hasil tes. Scoring merupakan proses pembelajaran nilai terhadap hasil tes siswa untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran. Menurut Arthur Hughes, dalam bukunya Testing for Language Teachers 2003, penelitian yang baik harus memenuhi beberapa kriteria seperti validitas, reliabilitas, dan kepraktisan. Hughes juga menekankan bahwa sistem penilaian yang jelas dan konsisten akan membantu guru dan memberikan nilai secara objektif dan adil. Ini saya membahas in general dulu karena nanti secara komprehensifnya akan disampaikan oleh teman saya. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Suharsini Arikunto dan dalam buku Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan tahun 2013 yang menyatakan bahwa evaluasi harus dilakukan secara sistematis, berkesinambungan dan menyeluruh agar dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kemampuan siswa. Arikunto juga menegaskan bahwa proses penilaian harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kriteria yang jelas agar hasil evaluasi dapat dipercaya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, tes administrasi itu dan scoring menjadi semakin penting karena keterampilan yang diukur tidak hanya mencakup kognitif seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi juga keterampilan produktif seperti speaking dan writing. Penilaian terhadap keterampilan tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, serta penggunaan rubrik penilaian yang jelas agar hasil tes dapat menggambarkan kemampuan siswa secara komprehensif. Oleh karena itu, guru perlu memahami prosedur pelaksanaan tes yang baik serta teknik penilaian yang tepat. Maka berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tes administration dan scoring memiliki peranan yang sangat penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan tes yang sistematis serta penilaian yang objektif akan menghasilkan informasi yang akurat mengenai kemampuan siswa. Dengan demikian, pemahaman mengenai tes administration dan scoring perlu dimiliki oleh setiap pendidik agar proses evaluasi pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan optimal. Nah, sekian mengenai latar belakang. Sekarang kita lanjut rumusan permasalahan. Ada 5 di sini, bisa kita lihat.
Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan test administration, terus yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan scoring dan penilaian tes, terus yang ketiga apa saja prinsip-prinsip tes administration yang baik, yang keempat apa saja jenis-jenis scoring dalam pembelajaran, dan yang terakhir bagaimana penerapan tes administration dan scoring dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Ada 5 juga, yakni yang pertama menjelaskan pengertian tes administration, yang kedua menjelaskan pengertian scoring, yang selanjutnya menjelaskan prinsip tes administration, yang keempat menjelaskan jenis-jenis scoring, dan yang terakhir yaitu menjelaskan penerapan tes administration dan scoring dalam pembelajaran. Nah, untuk poin yang pertama akan disampaikan oleh pembicara kedua, kawan saya Miss Esther, silahkan. Miss Twini, silakan Miss. Miss Twini dulu ya, mohon maaf. Oh ya, Iya. lupa. Silakan Miss Terima kasih Twini. atas penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya, Miss Nurlina. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagian pengertian dari tes administration. Secara umum, tes administration adalah proses pelaksanaan tes yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Proses ini tidak hanya terjadi saat tes berlangsung, tetapi dimulai dari tahapan persiapan, kemudian pemberian instruksi, pengaturan waktu, pengawasan, hingga pengelolaan kondisi pelaksanaan tes. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa tes dapat berjalan secara adil, konsisten, dan sesuai dengan prosedur, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik. Selain itu, perlu dipahami bahwa tes administration tidak hanya sekadar membagikan soal dan mengawasi siswa. Ya, lebih dari itu. Tes administration mencakup pengendalian seluruh aspek pelaksanaan tes agar tetap terstandar. Dengan pelaksanaan yang baik, maka validitas dan reliabilitas hasil tes dapat terjaga, sehingga data yang dihasilkan menjadi akurat dan dapat digunakan secara tepat dalam proses evaluasi pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa tes administration merupakan bagian penting dalam menjamin kualitas hasil evaluasi. Selanjutnya yaitu definisi tes administration menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Brown, tahun 2024. Tes administration adalah proses pelaksanaan tes yang meliputi pemberian instruksi, pengaturan waktu, serta pengawasan peserta tes. Artinya bukan hanya sekadar membagikan soal, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara standar, adil, dan konsisten. Brown juga menekankan bahwa pelaksanaan tes yang baik sangat penting untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil tes tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Hodges 2003. Tes administration merupakan serangkaian prosedur dalam penyelenggaraan tes, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengelolaan kondisi tes. Tujuannya adalah hasil tes yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya. Lalu kemudian menurut Bachman dan Palmer, 1996. Tes administration adalah bagian dari proses penilaian bahasa yang berkaitan dengan pelaksanaan tes dalam kondisi tertentu. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kemampuan bahasa peserta tes. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
Tes administration merupakan proses penting dalam pelaksanaan tes yang seharusnya dilakukan secara sistematis dan terstandar agar menghasilkan data yang valid, reliable, dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu tujuan dari tes administration. Tujuan yang pertama adalah menjamin keadilan atau fairness. Artinya, semua peserta tes mendapat perlakuan yang sama, baik dari segi waktu, instruksi, maupun kondisi pelaksanaan. Yang kedua adalah menjaga validitas tes. Pelaksanaan tes yang baik akan memastikan bahwa tes benar-benar mengukur kemampuan yang seharusnya diukur. Selanjutnya yaitu menjamin reliabilitas atau konsistensi hasil. Dengan prosedur yang terstandar itu, hasil tes akan menjadi lebih konsisten dan dapat dipercaya. Tujuan berikutnya yaitu mengontrol kondisi pelaksanaan tes, seperti suasana ruang ujian, waktu, dan pengawasan agar tetap kondusif dan tidak mengganggu konsentrasi peserta. Kemudian, mencegah kecurangan atau cheating. Pengawasan yang baik sangat penting agar hasil tes mencerminkan kemampuan asli peserta. Selain itu, tes administration juga bertujuan untuk memastikan instruksi dipahami oleh peserta, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengerjakan soal-soal itu. Dan yang terakhir yaitu tujuan utamanya adalah menghasilkan data yang akurat yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, dalam penilaian hasil belajar siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tes administration berperan penting dalam menjamin kualitas dan keakuratan hasil dari tes tersebut. Selanjutnya yaitu peran tes administration dalam evaluasi pembelajaran. Tes administration memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses evaluasi pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan data yang akurat. Hal ini karena keberhasilan evaluasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas soal yang dibuat, tetapi juga bagaimana tes tersebut dilaksanakan. Jika pelaksanaan tes tidak teratur, misalnya instruksi tidak jelas, waktu tidak terkontrol, atau pengawasan kurang, maka hasil tes bisa menjadi tidak valid. Sebaliknya, jika tes administration dilakukan dengan baik dan terstandar, maka hasil evaluasi akan lebih dapat dipercaya dan benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik. Jadi, disimpulkan bahwa tes administration merupakan faktor kunci yang mendukung kualitas evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, Baik. yaitu tahapan dalam tes administration yang terdiri dari 3 bagian, yaitu sebelum tes, saat tes, dan setelah tes. Yang pertama adalah sebelum tes atau pre-administration. Pada tahap ini, guru perlu melakukan beberapa persiapan, seperti menentukan tujuan tes, sehingga jelas apa yang ingin diukur. Kemudian menentukan bentuk tes, apakah pilihan ganda, esai, atau lainnya. Selain itu, guru juga harus menyiapkan instruksi yang jelas, menentukan waktu tes, serta menyiapkan alat dan media yang dibutuhkan agar pelaksanaan tetap berjalan lancar. Tahap kedua adalah saat tes atau during test administration. Pada tahap ini, guru mulai memberikan instruksi secara jelas kepada peserta, kemudian mengatur waktu tes dengan baik. Lalu guru juga perlu mengawasi jalannya tes untuk mencegah kecurangan,
serta menjaga suasana tetap kondusif agar peserta dapat fokus mengerjakan soal. Selanjutnya adalah tahap terakhir setelah tes atau post-test administration. Pada tahap ini, guru mengumpulkan hasil tes, kemudian mengecek jawaban siswa, dan melakukan penilaian. Setelah itu, feedback kepada siswa, serta melakukan analisis hasil tes untuk mengetahui tingkat pencapaian dan sebagai bahan evaluasi pembelajaran ke depan. Jadi ketiga tahapan ini saling berkaitan dan penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tes berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat. Lalu kemudian slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Miss Esther Surya. Silakan Miss Esther. Ya, baik. Terima kasih, Miss Weni. Selamat siang, Bapak Dr. Imam Suseno, SE, MPD, dan teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai scoring. Scoring definisi secara umum adalah proses memberikan nilai atau skor terhadap hasil tes atau penilaian peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Jadi melalui scoring, kita para guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan murid-murid setelah mengikuti proses pembelajaran. Lalu ada lagi pengertian scoring menurut para ahli. Yang pertama, menurut Douglas Brown di tahun 2004, menurut Douglas, scoring adalah proses memberikan angka pada hasil tes untuk mengukur kemampuan peserta didik, yang artinya scoring berfungsi sebagai alat untuk mengkuantifikasi kemampuan siswa dalam bentuk angka agar mudah dianalisis. Lalu yang menurut para ahli yang kedua adalah Suharsimi Arikunto tahun 2013. Menurut Arikunto, scoring adalah kegiatan memberikan nilai terhadap jawaban siswa berdasarkan aturan atau pedoman penilaian. Hal ini menekankan bahwa dalam scoring harus ada pedoman yang jelas agar penilaian itu bersifat objektif dan adil. Lalu menurut para ahli yang ketiga, Anthony Jenitko di tahun 2001, scoring merupakan proses mengubah performa atau jawaban peserta menjadi skor kuantitatif. Dengan kata lain, hasil kerja siswa yang bersifat kualitatif seperti esai, kemampuan berbicara speaking, presentasi, atau kemampuan praktik lainnya, awalnya tidak berupa angka kita memberikan nilainya. Biasanya hanya berupa kualitas, bagus, cukup, kurang lancar, dan selainnya. Tapi melalui scoring dapat diubah menjadi angka. Berikut adalah kesimpulan dari definisi scoring. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa scoring adalah proses sistematis untuk mengubah hasil belajar siswa menjadi nilai dalam bentuk angka berdasarkan kriteria tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan peserta didik. Selanjutnya adalah tujuan dari scoring. Scoring ini tujuannya ada 5. Yang pertama, mengukur kemampuan peserta didik. Jadi kita para guru dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari. Tujuan yang kedua adalah menentukan hasil belajar sebagai dasar untuk memberikan nilai akhir kepada siswa. Lalu tujuan scoring yang ketiga, mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi membantu kita melihat apakah metode pembelajaran yang selama ini kita jalankan sudah efektif atau belum. Tujuan scoring yang 4, memberikan umpan balik feedback agar siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Lalu tujuan yang kelima adalah dasar pengambilan keputusan.
Misalnya menentukan remedial, kenaikan kelas, atau perbaikan pembelajaran. Lalu selain tujuan, ada lagi fungsi scoring. Fungsi scoring ini manfaat scoring adalah sebagai alat pengukur. Jadi dari scoring ini berfungsi untuk mengukur kemampuan atau hasil belajar siswa. Lalu fungsi yang kedua sebagai alat penilaian untuk memberikan nilai terhadap hasil pekerjaan siswa secara sistematis. Fungsi yang ketiga sebagai alat evaluasi, membantu guru menilai keberhasilan proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai alat seleksi, digunakan untuk menentukan kelulusan, kenaikan kelas, atau peringkat siswa. Lalu fungsi yang kelima, sebagai dasar pemberian feedback, memberikan informasi kepada siswa tentang kelebihan dan kekurangan mereka. Lalu kita lanjut lagi mengenai jenis-jenis scoring. Ada dua jenis, yang pertama adalah objective scoring, jenis yang kedua adalah subjective scoring. Sekarang kita fokus ke objective scoring. Definisi dari objective scoring adalah proses penilaian yang menggunakan jawaban pasti, benar atau salah, sehingga hasilnya tidak dipengaruhi oleh pendapat atau subjektivitas penilai. Lalu ciri-cirinya adalah yang pertama, jawaban pasti, benar atau salah. Setiap soal memiliki satu jawaban yang benar. Lalu yang kedua, cirinya tidak dipengaruhi subjektivitas, mudah dan cepat dikoreksi, hasilnya konsisten, siapapun yang menilai hasilnya akan sama, lalu menggunakan kunci jawaban jelas. Lalu apa saja bentuk dari objective scoring? Ada 4 bentuk dari objective scoring. Yang pertama adalah multiple choice, pilihan ganda. Seperti yang biasa kita lakukan, biasanya kita menggunakan pilihan ganda yang menyediakan beberapa pilihan jawaban, di mana hanya satu jawaban yang benar. Penskoran dilakukan dengan memberikan nilai 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Lalu bentuk yang kedua adalah true or false, benar atau salah. Untuk bentuk yang kedua ini, siswa diminta menentukan apakah suatu pernyataan benar atau salah. Jenis ini mudah dinilai karena hanya memiliki 2 kemungkinan jawaban. Lalu bentuk yang ketiga adalah matching, menjodohkan. Bentuk tes ini meminta siswa mencocokkan pasangan yang sesuai antara 2 kolom, seperti istilah dan definisinya. Penskoran dilakukan berdasarkan jumlah pasangan yang benar. Lalu bentuk yang ketiga adalah fill in the blanks, isian singkat. Di sini siswa diminta mengisi bagian yang kosong dengan jawaban yang tepat. Meskipun berbentuk isian, perskorannya tetap objektif karena jawabannya sudah pasti. Lalu jenis yang kedua adalah subjective scoring. Subjective scoring di slide selanjutnya, Miss, maaf. Ya, oke, terima kasih. Untuk subjective scoring, definisinya adalah proses penilaian yang melibatkan pertimbangan atau penilaian dari guru, karena jawaban siswa bisa bervariasi, tidak hanya satu jawaban yang benar. Lalu ciri-ciri dari subjective scoring adalah jawabannya bervariasi, tidak satu jawaban benar. Lalu melibatkan penilaian atau pertimbangan guru. Guru menilai berdasarkan kualitas jawaban, bukan hanya benar salah. Lalu menggunakan rubrik penilaian, menilai proses dan kualitas, dan nilai dapat berbeda tergantung dari penilai. Apa saja bentuk-bentuk subjective scoring? Di sini ada 4 bentuk subjective scoring. Yang pertama adalah esai, uraian. Untuk esai, siswa diminta menjawab pertanyaan secara bebas dan terstruktur. Penilaian didasarkan pada isi, organisasi, bahasa, dan ketepatan jawaban. Lalu bentuk yang kedua adalah speaking test, tes berbicara. Digunakan untuk melihat kemampuan berbicara siswa, seperti pronunciation-nya, terus vocabulary-nya, fluency-nya, dan juga grammar-nya.
Penilaian biasanya menggunakan rubrik analitik. Lalu writing test atau tes menulis. Menilai kemampuan siswa dalam menulis teks. Aspek yang dinilai meliputi struktur kosakata, tata bahasa, dan koherensi. Lalu bentuk yang keempat adalah performance text atau praktik. Siswa diminta menunjukkan keterampilan tertentu melalui praktik langsung, seperti contohnya presentasi, role play, atau demonstrasi. Penilaian didasarkan pada performa nyata siswa. Lalu kita lanjut ke prinsip scoring yang baik. Di sini ada 4 prinsip scoring yang baik. Yang pertama adalah validity atau validitas. Validity ini penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Contoh, jika kita ingin menilai kemampuan speaking siswa, maka yang kita minta adalah berbicara presentasi, bukannya menulis. Itu adalah validity. Lalu prinsip yang kedua adalah reliability atau reliabilitas. Maksudnya adalah penilaian harus konsisten, walaupun dilakukan oleh penilai yang berbeda. Contohnya, 2 guru menggunakan rubrik yang sama untuk menilai speaking dan menghasilkan nilai yang hampir sama. Itu adalah reliability. Lalu prinsip yang ketiga adalah fairness atau keadilan. Di sini maksudnya penilai harus adil dan tidak memihak. Contohnya, semua siswa diberi waktu yang sama dan dinilai dengan kriteria yang sama tanpa membedakan latar belakang. Untuk prinsip yang keempat adalah practicality atau kepraktisan. Maksudnya penilaian harus mudah digunakan, efisien, dan tidak menyulitkan. Contohnya, guru menggunakan pilihan ganda untuk skala kelas yang besar agar lebih cepat dikoreksi. Itu adalah prinsip-prinsip scoring yang baik. Lalu selanjutnya adalah penerapan tes administrasi dan scoring dalam pembelajaran bahasa Inggris akan dilanjutkan oleh Miss Nurlina. Baik, terima kasih Miss Esther. Mari kita lanjutkan kembali semuanya. Sekarang adalah penerapan tes administrasi dan scoring dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini berarti aplikasi di kelas dari teori-teori yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan saya sebelumnya. Yang pertama yang harus seorang guru lakukan adalah identitas tes. Di identitas tes, seperti yang bisa dilihat, itu terdiri dari mata pelajaran, kelas, jenis tes, gitu ya. Jenis tes yang disampaikan di sini adalah speaking test. Materinya tentang describing people. Dan waktu yang diberikan 3 menit per siswa. Bentuk tesnya individual speaking test. Nah, tujuan dari tes ini adalah karena ini describing, menggambarkan orang, maka tujuannya pasti mendeskripsikan seseorang, terus menggunakan vocabulary yang sesuai, menggunakan grammar yang sederhana, dan berbicara dengan lancar. Nah, sebentar. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan tesnya. Nah, dalam pelaksanaan tes ini terdiri dari 3 hal pokok. Yang pertama adalah pre-test, during the test atau selama penilaian, dan post-test setelah penilaian. Yang pertama, di pre-test atau sebelum tes ini, guru harus melakukan persiapan sebagai berikut. Pertama, yakni menentukan tujuan tes. Nah, terus menentukan topik speaking mau apa. Tadi sudah topiknya sudah dijelaskan, yaitu describing people. Terus menyiapkan gambar. Misalkan guru menyiapkan untuk karena siswa banyak, gambarnya tidak hanya 1 tapi 5 misalnya. Tapi di sini saya ngambil 1 gambar saja. Terus dan yang terakhir adalah menyiapkan rubrik penilaian, dan yang selanjutnya menentukan waktu berbicara. Seperti yang sudah dibilang, itu 3 menit per orang. Selanjutnya, setelah melakukan persiapan, guru tadi menyediakan 5 gambar yang berbeda, rubrik penilaian, dan
instruksi tes. Nah, sekarang instruksi tes diberikan pada saat tes. Misalkan guru memberikan gambar seorang perempuan, terus siswa diminta berbicara. Instruksi yang diberikan, lagi-lagi harus jelas gitu ya. Nah, contohnya misalnya karena ini kita mau tes speaking, maka in English gitu ya. Instruksinya pun harus in English of course. Contoh misalkan instruksinya seperti ini. Students will describe a person in the picture. You have 1 minute to prepare and 2 minutes to speak. Please describe. Nah, ini adalah poin yang penting. The first about the physical appearance and personality, and the last one is what he or she is doing. Nah, itu adalah instruksinya. Ada 3 hal yang harus dijelaskan oleh siswa. Itu sepertinya cukup jelas, instruksi sederhana. Nah, ini gambarnya disampaikan kepada siswa. Dan siswa diminta untuk berbicara berdasarkan gambar tersebut. Contoh misalkan nih, dari gambar di sini, siswa bisa memberikan sebuah jawaban. She is a young woman. Nah, she has long black hair. Berdasarkan ininya rambutnya gitu ya. Terus wearing a blue dress. Nah, she look friendly and cheerful. Nah, itu ketika tentang personality-nya. And what she is doing adalah she is reading a book. Gitu ya. And I think she likes reading very much. Nah, itu adalah contoh jawaban yang diberikan oleh siswa. Dari jawaban tersebut, maka guru bisa pertama mencatat skor siswa itu setelah tes ya. Terus memberikan feedback. Itu hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh seorang guru. Contohnya misalkan dari jawaban itu, guru bisa memberikan feedback. Bisa berupa, your pronunciation is good, but you need to improve your grammar, dan sebagainya. Bisa macam-macam. Nah, sekarang dilanjutkan dengan menghitung akhir dan memberikan refleksi. Di sini yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai, nah, scoring, rubrik penilaian speaking. Nah, di speaking biasanya itu yang dinilai itu ada 5 aspek. Yang pertama adalah pronunciation, fluency, grammar, vocabulary, and content. Rentang penilaian skornya itu antara 1 sampai 5. Biasanya dengan deskripsi masing-masing. Sebagai contoh seperti misalkan skor 1 jika pronunciation-nya tidak jelas, nah terus fluency-nya juga masih terbata-bata, dan grammar-nya masih banyak yang salah gitu ya, dan vocabulary-nya sangat terbatas, dan mengenai konten tidak sesuai. Mungkin mereka menjelaskan yang lain tidak sesuai dengan gambar yang diberikan. Ini adalah untuk scoring-nya. Nah, dari sini dibuatkan contoh penilaian siswa. Dari jawaban-jawaban itu dan dari scoring, maka diambillah ini misalkan Andi, dari kelima aspek yang dinilai, scoringnya segini, misalnya untuk pronunciation-nya 4, fluency-nya 3, grammar 3, vocab-nya 4, kontennya 4. Nah, kan totalnya kan 5 ya. Maka dari 25, 5 kali 5, 25. Nah, Andi hanya mendapatkan nilai 18. Nah, jadi 18 bagi 25 dikali 100, maka nilai yang dihasilkan adalah 72 nilai speaking untuk Andi. Nah, begitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan sistem scoring penilaian seperti ini, maka akan tercapai tes-tes ini menggunakan prinsip maka validitas, reliabilitas, fairness, dan praktikal itu akan tercapai meskipun dengan sistem scoring yang sederhana gitu. Jadi kesimpulannya dari contoh penerapan tes administration, guru menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi tes. Dan scoring, guru juga menggunakan rubrik untuk memberikan nilai secara objektif, sehingga akan menghasilkan hasil tes yang lebih adil, lebih akurat, lebih sistematis. Nah, mungkin sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa dalam pembelajaran bahasa Inggris, penerapan tes administration dan scoring sangat penting karena keterampilan yang diukur tidak hanya kemampuan kognitif, tetapi juga keterampilan berbahasa seperti speaking. Oleh karena itu, guru perlu merancang tes dengan baik serta menggunakan teknik penilaian yang tepat
agar hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemampuan siswa. Dengan demikian, penerapan tes administration yang baik serta scoring yang objektif akan membantu meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran dan memberikan informasi yang akurat bagi guru dalam menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu materi yang kami sampaikan hari ini. Sebelum kami tutup, akan ada sesi Q&A. Kami memberikan waktu untuk 3 penanya. Silahkan Pak Arief. Yang mau memulai Pak Arief, silahkan. Baik, terima kasih tim penyaji. Izin Pak Dr. Imam. Saya mau bertanya, pertama saya mengapresiasi tampilan kelompok ini luar biasa bagus dan memberikan pencerahan buat saya pribadi khususnya. Jadi saya mulai mengerti bagaimana terkait dengan tes administrasi. Yang ingin saya tanyakan, Ms. Lina, Iya, Pak. bagaimana hubungan antara tes administrasi, dan validitas hasil tes tersebut, serta faktor apa saja dalam pelaksanaan tes yang dapat mengancam validitas tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Kawan-kawan ada yang mau menjawab, silahkan. Nggak ada kayaknya. Ya, itu teman saya Pak. Miss Esther, Miss Twini, silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Arief Purnama. Baik, silahkan Miss. Tadi pertanyaannya bagaimana hubungan antara tes administration dan validitas hasil tes serta faktor apa saja dalam pelaksanaan tes yang dapat mengancam validitas tersebut. Begitu ya, Bapak? Iya, betul. Ya. Hubungan tes administration dan validitas hasil tes. Tes administration itu berpengaruh langsung terhadap validitas hasil tes karena validitas tidak hanya ditentukan oleh instrumen, tetapi juga oleh cara tes dilaksanakan. Kemudian faktor-faktor yang dapat mengancam validitasnya antara lain kondisi lingkungan atau ruangan bising, ruangan yang tidak kondusif, instruksi yang tidak jelas, waktu pengerjaan yang tidak sesuai, lalu kecurangan atau cheating, kemudian perbedaan perlakuan antar peserta. Kesimpulannya, pelaksanaan tes yang tidak terstandar dapat menyebabkan hasil tes tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Begitu jawaban dari saya, Pak Arief. Iya, Mungkin terima kalau kasih. Bapak Dokter Bagaimana mau Pak Arief? menambahkan, alhamdulillah. Baik, bagaimana, cukup puas Pak Arief? Cukup puas Bapak Arief. Puas sekali, sangat puas. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih. Terima Next, kasih tim penyaji. selanjutnya next pertanyaan yang kedua, Miss Putri, silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nurlina. Sebelumnya penjelasannya sangat komplit sekali ya mengenai assessment. Saya izin bertanya, dalam konteks penilaian bahasa, bagaimana sih kelebihan dan kelemahan objektif scoring dan subjektif scoring? Nah, di sini kan ada dua ya, scoring objektif dan scoring yang subjektif. Nah, serta dalam situasi apa sih masing-masing itu lebih tepat digunakan? Begitu, Bu Lina, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Esther, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Miss Putri Ngawirabaya atas pertanyaannya. Saya coba bantu jawab. Ada dua scoring. Yang pertama adalah objective scoring dan juga subjective scoring. Nah, kelebihan dan kelemahannya untuk objective scoring. Kelebihannya yang pertama adalah objektif dan konsisten. Jawabannya sudah pasti benar atau salah, sehingga tidak dipengaruhi penilai. Lalu kelebihan yang kedua, reliabilitasnya tinggi. Hasilnya cenderung stabil, meskipun dinilai oleh orang berbeda. Lalu kelebihan yang ketiga adalah praktis dan cepat.
yaitu mudah dikoreksi, bahkan bisa dikoreksi menggunakan komputer. Lalu kelemahannya apa untuk objective scoring? Yang pertama, yang pastinya kurang mendalam. Kenapa? Karena tidak mampu mengukur kemampuan kompleks seperti kemampuan berbicara atau menulis secara utuh. Dan kelemahan yang kedua, terbatas pada aspek tertentu. Biasanya hanya mengukur grammar, vocabulary, atau reading comprehension. Lalu kapan lebih tepat digunakan untuk objective scoring? Yaitu saat menguji kemampuan dasar bahasa, seperti pilihan ganda, true false matching, cocok untuk ujian skala besar, atau saat membutuhkan hasil yang cepat dan objektif. Lalu kalau untuk subjective scoring, kelebihannya yang pertama lebih komprehensif. Dapat menilai kemampuan kompleks seperti speaking dan writing. Lalu kelebihan yang kedua adalah fleksibel, yaitu memungkinkan penilaian aspek seperti kreativitas, kelancaran, dan organisasi ide. Nah, kelemahannya apa untuk subjective scoring? Yang pertama, subjektivitasnya tinggi. Hasil bisa berbeda tergantung penilai. Kelemahan yang kedua adalah reliabilitasnya lebih rendah jika tidak menggunakan rubrik yang jelas. Lalu yang ketiga kelemahannya adalah memerlukan waktu lebih lama dalam proses penilaian. Lalu kapan lebih tepat digunakan? Saat speaking test, writing, presentasi. Nah, cocok untuk penilaian mendalam yang membentukkan analisis kualitas bahasa siswa. Seperti itu yang bisa saya jawab, Miss Putri Ngawirabaya. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Bapak Dr. Imam Suseno. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Esther atas jawabannya. Jelas. Ya, sama-sama. Next, pertanyaan terakhir. Miss Mary, silahkan. Ya, makasih, Miss. Ya, Ya, saya sangat appreciate buat presentasinya, sangat bagus sekali. Saya ada satu pertanyaan. Bagaimana integrasi teknologi digital, misalnya computer-based testing or AI scoring, dapat meningkatkan kualitas tes administration and scoring? Serta apa tantangan yang mungkin muncul? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih, Miss. baik. Saya coba jawab ya, Miss Mary. Jadi ini kita akan berbicara tentang keunggulan baik sistem CBT maupun AI scoring. CBT memungkinkan pelaksanaan tes secara tepat, terjadwal, dan otomatis, sehingga menghemat waktu, tenaga, terutama pada kelas yang besar. Juga reliabilitasnya lebih tinggi. AI scoring juga dapat memberikan penilaian yang konsisten karena tidak dipengaruhi oleh kelelahan atau subjektivitas manusia. Selain itu, akurasi dan kecepatan hasil tes dapat langsung diperoleh secara real time, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pemberian feedback. Selain itu juga keamanan dan kontrol tes. Sistem digital dapat mengatur randomisasi soal, batas waktu otomatis, serta meminimalkan kecurangan. Data juga bisa dianalisis lebih mendalam. Teknologi memungkinkan analisis hasil tes secara detail, seperti tingkat kesulitan soal dan performa siswa. Namun, karena ini basisnya adalah digital gitu ya, CBT dan AI scoring, pasti akan memunculkan tantangan. Tantangannya yang paling utama biasanya berhubungan dengan keterbatasan infrastruktur. Tidak semua sekolah itu memiliki akses perangkat dan internet yang memadai, terutama di daerah-daerah 3T gitu ya. Next adalah tantangannya masalah teknis, seperti gangguan sistem, error, atau koneksi dapat mengganggu pelaksanaan tes. Dan validitas construct validity. Jadi tidak semua kemampuan, misalkan speaking atau kreativitas yang lain dapat dinilai secara akurat oleh AI. AI bisa mengandung bias jika data latih tidak representatif. Dan selanjutnya adalah tantangannya kesiapan
guru, dan siswa. Dibutuhkan pelatihan agar pengguna mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Jadi bisa disimpulkan bahwa integrasi teknologi digital dapat meningkatkan kualitas penilaian dari segi efisiensi, reliabilitas, dan akurasi, namun tetap perlu diimbangi dengan pengawasan manusia, kesiapan infrastruktur, dan evaluasi berkelanjutan agar hasil penilaian tetap valid dan adil. Mungkin itu jawabannya. Semoga puas ya, Miss Mary ya. Ya, ya cukup puas, Miss. Ya, terima Baik, kasih. sama-sama, Miss. Baik, kawan-kawan semua dan Pak dosen, mungkin itu saja presentasi yang kami sampaikan. Presentasinya jauh dari kata sempurna. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, presentasinya bagus kok ya. Materinya juga bagus, lengkap ya. Terima kasih, Pak. Oke. eh saya boleh share screen ya. Tadi materinya bagus dan pertanyaan dari Pak Arif tadi itu bagus tuh untuk kemudian kita coba dalami ya gitu ya. Di bagian ini nih. Oke, bagian sini nih. Kelihatan ya. Oke. Jadi administrasi tes itu ternyata juga memiliki pengaruh ya untuk kemudian kita apa namanya sebelumnya di sini nih. Ini. Ah, tujuan dari administrasi tes adalah untuk menjamin keadilan atau fairness, kemudian menjaga validitas tes, dan kemudian juga menjamin konsistensi hasil. Pertanyaannya, gimana ya logikanya? Hubungannya apa nih, gitu ya? Apakah betul namanya validitas itu sangat dipengaruhi dengan tata cara pengadministrasian, gitu ya? Ternyata kalau kita bicara tentang teorinya, administrasi tes itu kan ada tiga ya. Bagaimana kita bisa mengadministrasikan tes itu pada saat sebelum pelaksanaan tes, kemudian administrasi tes pada saat pelaksanaan tes itu sendiri, dan kemudian post tes gitu ya. Ada tiga langkah ya dalam hal administrasinya. Kemudian dalam eh, apa namanya untuk menjamin masuknya tiga bagian ini, tujuan dari administrasi tes yaitu menjamin adanya fairness, kemudian validitas dan tingkat reliabilitas. Kita bisa lihat di bagian yang pertama, yaitu eh, pretest as administration. Jadi administrasi tes sebelum gitu ya. Pertama adalah menentukan tujuan tes. Ini kan nomor 1 sampai dengan bernomor 5, ini semacam struktur yang memang beriringan gitu ya. Pertama adalah menentukan tujuan tes. Setelah menentukan tujuan tes, baru kemudian menentukan bentuk tes. Kalau kemudian kita sudah menentukan tujuan tes yang tidak selaras dengan bentuk tes, maka yang terjadi nanti kita mendapatkan scoring yang tidak betul gitu ya. Artinya adalah antara tujuan dan kemudian pelaksanaannya nanti itu kita tidak mendapatkan tingkat validitas yang sebenarnya gitu ya. Kata valid itu kan artinya mengukur apa yang hendak diukur gitu ya. Katakanlah kalau kita tujuannya untuk mengukur kemampuan berbicara, maka bentuk tesnya bisa nggak dengan objektif tes pilihan ganda? Tidak bisa. Tidak Tidak bisa. bisa. Nggak bisa, Iya. nggak bisa, Betul. Pak. Nggak bisa. Maka ketika tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan berbicara, maka bentuk tesnya juga harusnya adalah tes speaking gitu kan. Nggak bisa dengan tes objektif berbasis multiple choice gitu kan. Kemudian langkah yang ketiga, kalau kita sudah selaras antara nomor 1 dan kedua, maka ketika kita menyiapkan instruksinya pun harus kemudian instruksi yang mengarahkan kepada siswa supaya mereka melakukan aktivitas yang diinginkan dalam proses tes itu sendiri, gitu ya. Jangan sampai kemudian kalau apa tesnya pilihan ganda, tapi kemudian
petunjuknya mengarahkan kepada mereka memilih 2 atau 3 dari optional yang sudah ada di situ. Maka ketika instruksinya tidak benar, maka juga akan mengakibatkan scoring yang diperoleh menjadi scoring yang bias gitu ya, yang tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kemudian keempat adalah menentukan waktu tes. Nah, ini penting ini. Sebetulnya waktu yang paling ideal untuk melaksanakan tes semua hampir mata pelajaran ya menginginkan adalah pelaksanaannya di pagi hari sebelum jam 12. Kalau bisa juga pada waktu awal tes. Jangan sampai tes yang kedua ataupun yang ketiga kan gitu ya. Karena konsentrasinya buyar gitu ya dan seterusnya gitu. Waktu ternyata juga mempengaruhi bagaimana perilaku siswa di dalam menjawab pertanyaan gitu ya. Kalau kemudian bahasa Inggris masuk ke waktu yang ketiga setelah pelajaran matematika, apalagi setelah mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan umumnya. Habis olahraga, kemudian eh, tes olahraga, kemudian baru tes bahasa Inggris. Ini juga merupakan timing yang tidak tepat. Sehingga dikhawatirkan nanti scoring yang diperolehnya menjadi scoring yang bias. Banyak hal kemudian yang menjadi faktor bahwa data assessment yang kita peroleh ini adalah data yang menunjukkan sesuatu yang tidak sebenarnya, gitu ya. Bahkan ada juga teori yang mengatakan eh, eh, salah satu bentuk kekurangan dari tes pilihan ganda adalah makin banyaknya siswa yang berupaya untuk melakukan apa itu cheating ya. Cheating itu apa tuh? Menyontek, gitu ya. Nah ini budaya nyontek kira-kira masih ada nggak ya di sekolah gitu? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ada. Masih. Masih ada. Dan kemudian eh, satu lagi, saya ingat satu lagi. Kita nyinggung ke TKA ya, Pak Tuhu, Pak Arif, dan teman-teman semuanya, Bu Nurlina. Kita menyinggung tentang TKA, tes kompetensi akademik kemarin yang sudah dilaksanakan. Ternyata kan memang eh, data hasil asesmen itu sudah bisa terlihat 2 hari setelah pelaksanaan tes, gitu ya. Kemudian beberapa pengawas dan beberapa kepala sekolah ternyata sudah memprediksi hasilnya seperti itu. Ya, sudah memprediksi bahwa hasil dari TKA tidak seperti apa yang mereka idam-idamkan oleh pemerintah pusat maksudnya. Ya, hasil dari TKA harusnya kan pengennya hasilnya bagus dan itu menandakan adanya peningkatan kompetensi pada diri siswa yang dilihat pada tingkat numerasi dan literasi, katakanlah seperti itu. Tapi kemudian ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil tes PISA tahun 2014. Jadi kemudian pemerintah pusat memiliki argumentasi berarti selama tahun 2024 sampai dengan kemarin aktivitas pembelajaran tidak berubah. Hasil dari TKA tahun yang lalu ternyata tidak menjadi untuk melakukan feedback umpan balik untuk perbaikan dalam suatu proses pembelajaran. Ya, kita kan kenal dengan teori bahwa assessment for learning, ya, atau kemudian assessment of learning. Ada juga yang ketiga adalah assessment to learning. Harusnya kan seperti itu tuh, bahwa hasil dari tes itu harusnya adalah untuk kembali lagi memperbaiki bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini, kalau kita bicara tentang bagaimana administrasi tes pada TKA kemarin, apakah kemudian administrasi tes itu merupakan faktor yang paling krusial yang menyebabkan nilai TKA-nya itu rendah? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Apakah faktor utamanya di administrasinya
Ataukah faktor utamanya itu ada di learningnya? Yang kedua, yang ketiga, apakah faktor utamanya itu adalah di ya memang rendahnya kompetensi siswa. Jadi tidak terpengaruh dengan administrasi dan tidak terpengaruh dengan tingkat learning gitu ya. Tingkat bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Karena menteri yang sekarang sudah masuk tahun yang kedua dan beliau sudah intens menggembar-gemborkan supaya proses pembelajaran itu secara in-depth, secara lebih mendalam, sampai dengan kemudian siswa itu memperoleh value, mendapatkan meaning dari apa yang dipelajari, gitu ya. Kalau kemudian siswanya mendapatkan meaning, diharapkan akan menambah eh, preferensi mereka, mendapatkan materi tambahan. Mereka jadi lebih cepat kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan dan eh, itu kemudian mengubah kompetensinya. Menurut Bapak dan Ibu sekalian gimana coba? Ada yang mau berpendapat? Izin Pak Dokter. Silakan Pak Arif. Iya, kalau berbicara tentang tes administrasi, administration, kalau berkaca pada TKA kemarin ya, izin Pak Dokter. Ya, Kemarin terjadi, kalau menurut saya pribadi, terjadi inkonsistensi dalam hal ini ketika di digaung-gaungkan akan ada TKA, kemudian semua praktisi pendidikan menganggap ini adalah pengganti ujian nasional, kemudian semua berbenah. Di sisi lain, oh TKA ini tidak wajib, TKA ini hanya mengukur gitu. Sehingga di sini terjadi kegambangan di level peserta ya, dalam hal ini murid-murid kita. Ini yang benar gimana? Apa nanti buat tes, buat lanjut ke sekolah lanjutan sebagai jalur prestasi? Apakah hanya mengukur? Apakah hanya untuk mengetahui capaian? Apakah pengganti UN? Nah, di situ terjadi kegambangan, Pak Dokter. Namun kami di lapangan ya ikuti saja instruksi seperti itu. Alhasil bahwa kemarin TKA kita bisa lalui ya dengan segenap lebih kurangnya ke persiapannya, pelaksanaannya. Kemudian ada juga sekolah-sekolah yang memang secara administrasi, persiapan, perangkat, kemudian jaringan itu macam-macam ya kesiapannya. Pada akhirnya di level SMP lebih banyak huru-haranya Pak ya. banyak ya. Dan ada juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti itu. Dan itu yang terjadi di lapangan kalau tes administration ini dicerminkan pada TKA. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Oke, lanjut Pak Arif. Sorry, saya terlempar ya. Iya, ya Pak Dokter, izin saya lanjutkan. Ya, jadi itu Siap. gambaran tes administration yang saya kaitkan dengan tes kemampuan akademik, terutama di lingkungan saya. Dan di sekolah saya, untungnya Alhamdulillah di sekolah saya lancar, tertib, dan tidak ada halangan yang eh, signifikan. Dan eh, berharap hasilnya juga representatif dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Dewan Guru. Dan Alhamdulillah sekolah saya kemarin waktu tryout itu ada di urutan ke-6 besar nilai tertinggi TKA. Mudah-mudahan di hasil TKA sebenarnya bisa lebih dari peringkat 6. Demikian. Tingkat provinsi Pak Arif. Tingkat Kota Bekasi, Pak. Tingkat Kota Bekasi. Pak Arif Ya. di SMA mana Pak? SMP, Pak. SMP Negeri 34 Jati Asih, Jati Asih Bekasi. Oh, Jati Asih, Bekasi. Oke, bagus. Terima kasih Pak Arif. Siap, Ada Pak. huru-haranya juga ya Pak. Nyata ya Pak ya. Iya. Dan kondisi apa namanya wilayahnya berbeda-beda.
jaringan terutama dan ketersediaan perangkat. Kalau kemudian kebiasaan siswa dalam menggunakan CBT, saya kira sudah mulai terbiasa ya dengan adanya proses pembelajaran secara digital gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Arif, pendapatnya luar biasa. Ada lagi? Silahkan Bapak Ibu. Izin Pak Dr. Imam, Silakan berkaitan Pak Tuhu. dengan TKA, itu ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu berkaitan dengan siswanya, artinya kan untuk siswa itu dipersiapkan sesuai dengan kisi-kisi yang secara umum diberikan oleh dinas atau pemerintah. Jadi tidak spesifik seperti waktu dulu gitu. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan soalnya. Soal itu masuk dua yang diujikan, yaitu yang saya maksud adalah nilai TKA sendiri dan di dalamnya itu ada nilai untuk rapot sekolah. Jadi konsentrasi siswa tentunya akan terbelah begitu. Jadi tidak fokus. Di hari pertama itu matematika dengan survei karakter, kemudian di hari keduanya itu bahasa Indonesia dengan survei lingkungan. Jadi dua hal dengan tujuan berbeda tapi dilaksanakan di waktu yang sama. Jadi sangat memecah konsentrasi. Kemudian berkaitan dengan pengawasan. Pengawasan itu seolah-olah ekstra, tetapi mengenai hasil itu kita nggak tahu bentuknya nanti hasilnya seperti apa, cara penghitungannya bagaimana. Jadi kalau untuk pengawasan sendiri itu dari pengawas silang, kemudian dari pengawas tingkat kota, tingkat provinsi karena menggunakan Zoom dan tersorot atau terlihat semuanya baik itu peserta maupun pengawasnya gitu. Kemudian di dalam hasil TKA itu tidak berdiri sendiri. Artinya kalau di Jakarta itu ada namanya Sidanira, Sistem Pendataan Nilai Rapot. TKA itu ada menjadi satu elemen di dalam Sidanira itu. Sidanira itu adalah sistem yang digunakan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan. Itu baik di tingkat SMP, SMA, atau perguruan. Kalau ini SMP, SMA saja ya. Jadi di dalam Sidanira itu ada beberapa komponen. Satu adalah nilai akademis, kemudian yang kedua adalah nilai non-akademis atau prestasi. Kemudian salah satunya juga selain keorganisasian itu ada yang namanya TKA, ada bagian tersendiri. Jadi prosentasenya itu mungkin di berbagai provinsi itu cara penghitungannya beda-beda untuk melanjutkan sebagai salah satu alat untuk melanjutkan ke sekolah negeri. Itu adalah poin-poin yang menurut saya itu sebetulnya tidak fokus hanya sebagai apa ya pengganti tes-tes sebelumnya. Tadi kan dibilang kalau misalkan TKA sebagai pengganti kemudian yang tadinya ada ANBK, kemudian menyatu menjadi TKA juga, jadi agak rancu menurut saya. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini informasi tambahan keren dari Pak Tuhu. Jadi, eh, dalam satu hari, ternyata ada yang siswa itu diberikan dua kali, katakanlah question gitu ya Pak ya. Satu questionnya tentang kognitifnya, yang kedua adalah question tentang aspirasi mereka, persepsi mereka terhadap baik itu tentang lingkungan gitu ya, suasana pembelajaran, dan ternyata itu cukup cukup memiliki pengaruh ya, dan bisa memecah konsentrasi dari siswa. Eh, dan itu menjadi pertanyaan kita, walaupun awalnya eh, saya memahami bahwa kenapa ketika TKA itu tidak dilaksanakan dalam artian dalam satu hari itu dua dua soal yang mengukur kognitif gitu ya. Itu supaya terfokus satu. Tapi kemudian ketika dimasukkan satu unsur lagi yang berupa tes, bukan per tes ya, tapi semacam kuesioner, Survei questionnaire. survei karakter, survei lingkungan, itu kan menggunakan
eh, istilahnya datanya adalah skala Likert gitu ya. Dia semacam angket gitu kan. Eh, dan itu ternyata memecah konsentrasi juga ya Pak ya. Jadi tidak bisa kemudian berdiri sendiri ya. Karena eh, ketika dirancang kan debatable-nya adalah kalau dalam satu hari ada tes dua mata pelajaran maka dia tidak fokus gitu ya. Hasilnya menjadi tidak fair katakanlah seperti itu. Tapi kemudian ketika itu dipasangkan juga dengan kuesioner ya atau kemudian survei ya untuk survei lingkungan, survei budaya dan seterusnya ya. Budaya apa namanya? Nanti kan muncul lagi nih budaya BSAN ya, budaya sekolah aman dan nyaman ya. Itu nanti juga akan muncul lagi itu. Ada Permen nomor 6 kalau tidak salah tahun 2026 yang mulai tanggal 28 tanggal 9 Juli tingkat provinsi sudah harus bikin namanya Pokjanya dan sekolah juga kemudian mengubah sistemnya gitu. Nah, itu ternyata juga memiliki pengaruh ya terhadap bagaimana tingkat validitas dan tingkat reliabilitasnya gitu. Terima kasih Pak Tuhu informasinya dan ada juga si Danira Sama-sama, Pak. sistem data nilai raport ya Raport. sekolah ya. Nah, ini ternyata komponennya banyak gitu ya. Dan ini kan merupakan bagian dari akomodasi sebetulnya. Apa yang pada diri siswa itu baik dari tingkat prestasinya, tingkat kemampuan kognitifnya, dan sikapnya merupakan bagian dari sebuah asesmen untuk mereka bisa mengetahui kemampuannya dan di kemudian hari apakah mereka akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Gitu. Satu lagi pendapat dari ibu-ibu, adakah yang ingin berpendapat? Halo, kok bapak-bapaknya semuanya? Ibu-ibunya mana nih? Bu Hasanah gimana nih? Ada suaranya? Ibu-ibunya nggak ada pendapat? Dari Uni Handayani, ada yang mau berpendapat? Mungkin tidak Pak, yang lain. Mungkin yang lain Pak. Yang lain. Mm-mm. Bu Twini gimana Bu Twini? Enggak, Bapak. Sudah jauh. Ini pada malu-malu semua ya Pak Tuhu ya. Wah ini anak buahnya Pak Arid dan Pak Tuhu ini masih malu-malu semua ini. Seandainya Mary gak tidur, mungkin beliau Pak yang akan speak up Pak. Saya mau Bu Lina ngomong, itu, Pak. Pak. Ah, Siapa yang bangun. Bu Saya mau Lina itu? ngomong. Udah bangun Pak. Saya mau, Pak, Pak Imam mau tanya, maaf ini ya sama teman-teman juga. Ya, Karena memang sekolahnya agak berbeda. Eh, gimana? jadi TKA itu s- apakah itu seperti UN atau hanya ulangan harian atau seperti asesmen? Maksudnya asesmen itu gak arti kayak final test gitu. Dan TKA ya, TKA ya, TKA itu Ya, kenapa harus boleh ikut, boleh enggak? Kenapa tidak diwajibkan gitu? Gitu. Saya terus terang di sekolahan, kalau dibanding di sekolahan, kalau di sekolahan saya, bagaimanapun yang namanya anak itu belajar, ya eh, kalau kita mau lihat progresnya, ya kita bisa lihat pada saat di assessment itu ulangan harian. Terus kedua ada namanya middle test atau UTS ya, tengah semester gitu. ya, Terus ketiga baru tem kedua itu, jadi setiap tem itu ada assessment, middle test,
assessment, middle test. Nanti pada saat semester terakhir, assessment, middle test, dan final test gitu. Jadi itu seharusnya diwajibkan dan diharuskan dan tidak diberikan maksudnya choice ke anak bahwa boleh ikut boleh tidak gitu. Gitu sih kalau buat aku pribadi agak kurang setuju ya Pak, TKA itu diterapkan diterapkan tapi boleh ikut boleh tidak. Kalau hanya untuk mengukur saja, setiap guru juga saya rasa juga kita bisa mengukur kok kemampuan anak ini sampai mana gitu di kelas dalam kegiatan seharian, dalam kegiatan kita belajar sama mereka gitu. Apalagi jadi wali kelas atau subject teacher gitu kan. Tapi kan kalau ini kan TKA ini dari keseluruhan dari istilahnya selama mereka belajar di situ, what you get it from school gitu loh. Jadi hasilnya apa? Endingnya apa? Kalau misalkan TKA itu diwajibkan, saya rasa setiap sekolah, guru dan kepala sekolah tahu, oh anak ini kita bisa lihat secara keseluruhannya untuk mengukur gitu loh Pak. Itu sih. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Imam. Oke, baik. Terima kasih Bu Florence Mary. Oke, kayaknya Bu Esther bisa menjawab itu. Mana Bu Esther? Halo Bu Esther. Bu Esther Suryani, halo. Wah, ini pada hilang semua. Belum rawan, Ayolah, Pak, belum bicaralah. rawan. Bu Nurlina, gimana pendapatnya? Akan saya coba jawab ya Pak ya. Semoga Oke. Mesti bisa harus tepat. dipaksa ini biar pada ngomong. Kan Baik, nggak ada ini, kita bebas ngomong aja, jadi tenang aja. ya. Ini juga Jadi isinya 20 orang. TKA ini emang betul ya. Silakan. Ini karena pertama kali kita melaksanakan TKA dan itu pun tidak ada misalkan petunjuk jelasnya dari sananya seperti apa. Contohnya seperti tadi. Ini statusnya tidak wajib gitu ya Pak ya, optional buat siswa boleh ikut, boleh enggak. Akhirnya ya itu tadi terjadi anak-anak itu tidak serius Pak. Tidak serius dalam belajar gitu ya. Bahkan ketika ditawari ikut TKA, ayo semuanya ikut. Enggak, Miss, aku enggak ikut. Gitu. Ada beberapa yang bahkan harus, tapi sekolah saya kebetulan itu karena saya ngajar di SMA ya Pak ya, takutnya karena kan ada selentingan juga bahwa nilai TKA itu menjadi semacam validator untuk masuk PTN ya Pak ya. Tapi sementara statusnya dari pemerintah pun tidak diwajibkan gitu. Dan ternyata at the end, sekarang pada saat pendaftaran, betul banyak kampus yang menggunakan nilai TKA sebagai validator. Nah, jika sudah seperti ini, mungkin untuk next tahun depan, pemerintah emang sudah seharusnya memberikan petunjuk pelaksanaan, kejelasan mengenai status TKA ini. Memang betul sepertinya ke depannya, semoga tidak berakhir dengan seperti untuk UN gitu ya, misalkan ada batas nilai, kalau sudah ada batas nilai tertentu seperti itu, saya takutkan ujung-ujungnya nanti ya seperti UN lagi, gitu kita dipaksa nge-push anak untuk mencapai nilai tertentu gitu karena ada passing grade-nya gitu ya Pak ya. Saya juga terus terang agak-agak bingung dan saya sebagai guru cukup dibuat bingung dengan kebijakan pemerintah yang ini gitu ya, karena kami pun tidak dibekali harus bagaimana gitu mempersiapkan anak untuk TKA ini. Dan saat pelaksanaannya pun ternyata soalnya jauh lebih susah. Ternyata soalnya itu tidak seperti yang diajarkan oleh guru-guru sehari-hari di sekolah kata mereka. Dan saya ketika saya lihat itu pun emang betul Pak. Ternyata emang kalau boleh saya sampaikan, penyebab faktor nilai TKA rendah itu sebetulnya itu adalah gabungan dari baik guru, baik dari sistemnya gitu, dan juga siswanya. Nah, ini yang berkenaan dengan pertanyaan Mary, kenapa nggak diwajibkan sih? Nah, itu maybe setelah melihat
carut marut yang terjadi di lapangan. Semoga pemerintah, saya berharap besar sama pemerintah ya Pak ya. Andai kan ini suatu saat akan diwajibkan, mengingat pentingnya gitu ya, terutama untuk siswa SMA yang akan masuk PTN gitu, negeri terutama ya. Semoga pemerintah bisa memberikan eh, jalan keluar yang lebih wise, lebih bijak ke depannya, dan bisa mengakomodir itu semua. Itu loh Pak. Mungkin itu saja ya, karena kami juga sebagai pelaksana di lapangan ya cukup, waduh, agak-agak bingung gitu ya Pak ya, dengan kebijakan yang pemerintah yang ini. Itu aja Pak Baik, yang Bu saya Nurlina. sampaikan. Ya, makasih pendapatnya. Gitu, Bu Mary. Iya Jadi Pak. memang Jadi banyak banyak yang maaf Pak gamang saya gitu ya Iya, eh, jadi tentang TKA ini gitu ya. Satu sisi kalau kemudian dilaksanakan ujian nasional, huru-haranya lebih lebih Ya, huru-hara lagi Bu Nurlina gitu ya. betul Pak Kita itu. ingat kalau waktu ujian nasional dulu itu ada istighosah gitu ya. Betul. Jadi Pakai saya tuh sampai metode mau gitu. bikin penelitian gitu kan. Ada Iya, nggak stres, hubungannya Pak. antara stresnya tingkat Iya, tinggi ya, anxiety-nya tingkat tinggi tinggi. sekali gitu kan. Pak, Karena tapi apa? kan Dibikin anak-anak drama tapi gitu. Dramanya itu ya, lebih kental daripada apa namanya Betul. esensinya gitu kan. Dan sebetulnya TKA ini kan memang betul ditawarkan gitu kan. Ditawarkan sebagai ya mau ikut silahkan, yang tidak juga nggak apa-apa, silahkan saja gitu kan. Toh juga sebetulnya TKA ini awal ini kan melanjutkan ya, melanjutkan apa yang menjadi legasinya dari Mas Nadiem ya, Menteri sebelumnya yang memiliki persepsi bahwa proses pembelajaran itu harus harus kemudian diiringi dengan kegiatan asesmen gitu ya. Dan kita nggak bisa pemerintah pemerintah itu lepas tangan dengan apa yang terjadi di lapangan itu gitu ya. Pemerintah harus kemudian juga perlu melihat, mendiagnostik gitu. Apakah proses pembelajaran yang ada di satuan-satuan pendidikan ini sudah sesuai atau belum gitu kan? Dengan peradaban sekarang, dengan perkembangan teknologi sekarang, dengan pengetahuan sekarang gitu kan. Sehingga pelaksanaan TKA memang seperti dia adalah merupakan bagian dari tes formatif, bukan merupakan bagian tes sumatif gitu. Kalau tes sumatif, disitulah kemudian kita bisa menjustifikasi dari hasil tesnya akan digunakan untuk menaikkan atau kemudian tidak menaikkan siswa gitu ya. Ini, jadi memang tujuannya adalah untuk feedback, untuk perbaikan dalam suatu proses pembelajaran. Jadi ini dikatakan sebagai learning eh, apa namanya assessment for learning gitu ya. Jadi penilaian tujuannya adalah untuk mengembalikan satu proses pembelajaran supaya menjadi lebih efektif sesuai dengan tujuan instruksionalnya. Kalau hasilnya yang TKA seperti ini kan berarti memang antara apa yang dirancang di dalam sebuah kurikulumnya itu belum mencapai dengan apa yang terterima oleh siswanya. Izin Pak dosen, ini yang menarik sebetulnya. Cuman karena waktunya sudah Pembelajaran habis, gurunya yang kita berpindah kurang. kamar gitu. Mohon maaf Pak dosen. Oh ya, sudah habis ya waktunya ya. Iya. Sorry. Ya, ya. Baik, baik, baik. Oke, sudah waktunya. Terima kasih kelompok satu ya, Bu Nurlina, Bu Esther, kemudian Bu Twini, gitu. Dan satu lagi absensi, biar gak salah, sebentar. Tadi ada yang tidak ketemu, 2 orang. Sebentar, 13. Absensi yang belum ketemu nilainya, ketemu absensinya Liga Valiansyah, ada nggak Pak Liga? itu Pak yang izin kemarin Pak. dia keluar negeri Oh, Sedang dalam Kayaknya perjalanan. masih perjalanan deh. dalam perjalanan 20 jam katanya. Masih oh. ngayang kayaknya Pak di awan dia. Oke. Sedang haji atau ke mana nih? Enggak, Bekerja memang di luar kerja. negeri. Oh, kerja di luar negeri. Iya. Kemudian satu lagi Astri Permatasari. Iya Pak Bu hadir. Astri.
Oh, ada. Oke. Baik, berarti hadir semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup perkuliahan di sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas kita mendapatkan masukan. Eh, terima kasih kelompok 1. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Pak Dr. wabarakatuh. Imam. Terima kasih Pak Dokter. Sama Pak. Itu ada yang Izin bocor kita ya tadi? close ya.